bisa kita ibadah dengan maksimal, selesai sudah masalah itu, nggak ada masalah. Mustahil, ini saya masih ingat guru saya katakan, mustahil orang itu nggak bahagia di dunia sedangkan Tuhannya adalah Allah, Nabi Muhammad, dan dia bisa akses komunikasi dengan Allah 5 kali minimal sehari. Penderitaan dari mana datang? Orang yang bisa mengakses Allah yang Maha Penguasa, yang bisa menunaikan semua masalah kita, yang bisa menepati semua janjinya, yang bisa menjawab semua doa. Ini mungkin 30 orang yang hadir di sini pasti doanya beda-beda, ya kan? Allah dengar semua. Kalau antum ke tukang ketoprak, kita bawa pesanan orang rumah 5 orang dengan permintaan yang berbeda-beda, itu otaknya kelek. Pak, minta 5 ketoprak. Iya neng, 1 pakai cabai tapi kerupuknya sedikit, sambalnya sedikit, kemudian gak pakai bawang dengan 1. Yang kedua, ketupatnya banyakin, sambal kacangnya banyakin tapi gak pakai bawang. Yang ketiga, pakai bawang tapi gak pakai toge. Itu riset kepalanya, ketopraknya kayak jalur kepala gitu. Riset. Hampir 2 miliar umat Islam di dunia doa setiap hari. Doanya beda-beda. Allah dengar, Allah ijabah. Hanya saja kita harus mampu mengatur diri kita untuk tidak mengatur Allah. Ya, yang Allah berikan itu yang terbaik. Kita ini sok tahu saja. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, antum enggak tahu apa-apa. Allah dengar semuanya. Di antaranya kita masuk doa itu dari pintu sholat. Karena sholat definisinya adalah doa. Sampai masanya saya tutup dulu. Nanti ada yang akan setelah itu ada pertanyaan, silakan. Dan 2 atau 3 pertanyaan, silakan. Monggo, ada. Hayya 'alal
Saya ambil dari segi bahasa. Lam ini ditakkid namanya, konfirmasi. Nun tasydid ditakkid. Ada 2 kali takkid. Artinya sungguh pasti siapapun Anda, wadana andaku, sudah pasti kalian semua, presidenkah, rakyat jelatahkah, jenderalkah, kopalkah, direkturkah, OB-kah, siapapun Anda, tidak lepas dari ayat ini. Wadana andaku, pasti kami akan uji kalian. Dengan apa? Bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Siapapun pasti melewati fase ini. Apa yang diuji oleh Allah? Bisyai'in minal khawf. Pertama, ketakutan, rasa takut. Ya. Kemudian rasa lapar. Siapapun antum pasti pernah rasa lapar. Mau presiden kayak pernah lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Tanya orang sedunia ini pasti, walaupun dia punya uang, kadang-kadang dia nggak bisa liquid. Raja kah, presiden kah, pernah. Wal anfus, ataupun kekurangan orang atau jiwa. Dulu orang mengartikan kekurangan jiwa ini orang tuanya meninggal, itu benar. Saudaranya meninggal itu benar. Tapi bisa jadi sekarang ini di era sekarang kekurangan jiwa atau kekurangan manusia itu adalah orang-orang sekitar kita sudah berkurang. Yang dulu teman kita banyak, ada yang khianatin, ada yang nikung kita, ada yang musuh kita, berkurang. Wathamarat, kekurangan juga buah-buahan. Maksudnya apa? Aset-aset kita berkurang. Siapa yang nyangka pada waktu Covid 2 tahun rugi semuanya. Tapi menariknya ayat ini adalah wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Poinnya di situ, POV-nya di situ, ya, point of view-nya di situ. Kasih kabar gembira orang-orang yang sabar. Karena sebelum ayat ini Allah sudah menerangkan. Jadi Allah itu sebelum ngasih ujian ini, Allah sudah kasih rumus gimana cara menghadapinya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Apa makna sabar? As-sabar kata Rasulullah inda sabaratil ula. Sabar itu ketika pertama kali antum mendengar musibah ini, sabar kan? Kalau yang udah ketiga keempatnya itu udah bukan sabar, tapi kita diuji kesabaran kita kan pertama kali bilang, Bu, dan rekan ibu sudah tidak ada lagi. Kaget dong, kemarin baru deposit 2 miliar, kok bisa hilang? Nah kalau shock pertama kali itu bukan sabar namanya, sabar dulu. Dulu di antara sekian banyak kenapa Allah uji saya, itu harus jadi catatan kita, ya. Nah, apakah ini mengukur dosa atau meningkatkan derajat? Sama baiknya, sama baiknya. Ujian itu mengukur dosa kita atau menaikkan derajat, sama baiknya. Kenapa? Kalau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita siapa yang berdosa sih? Ya. Di waktu yang sama sebenarnya kalau kita sudah mengurangi kotoran kita, itu sama dengan kita itu mau diangkat derajatnya. Saya Ahad lalu saya ngisi pengajian Baitur Rahman, judulnya itu adalah upgrade notice dari Allah yang jarang kita sadari. Insya Allah saya akan bawa di sini. Kita pernah dikasih sinyal sama Allah untuk naik to the next level, tapi kita kadang-kala enggak. Nanti kita bahas di bab sendiri. Ya, intinya apa? Kalau kita dapat musibah, yang paling pertama adalah sabar. Gak usah gerasa gerusu, gak usah buru-buru nelfon klien, gak usah gerasa gerusu, sabar dulu. Habis itu sholat. Subhanallah, anak punya abah sampai sekarang. Umroh kita itu 2 kali setahun, 3 setahun. Kalau orang nyasar, Pak Haji, anak punya nyasar di masjid Madinah, orang udah 70 tahun. Yang abah saya kerjakan adalah sholat 2 kali. Gak bisa ketemu gitu. Secara teknologi dia gak ngerti gaptek. Kita lebih mudah sekeliling 7 kali Pak. Masjid Nabawi banyak gitu. Bisa jadi kayak Pak Sugeng saya urusnya 2-3 kali. Bapak saya sholat 2 kali. Itu tandanya dia bisa mengamalkan ayat ini. Sabar dulu kemudian sholat.
dengan sholat kita tenang, dengan jernih, kita bisa nih untuk mencari solusi. Kalau kita nggak jernih, langkah yang kita ambil biasanya menimbulkan masalah baru. Dengan tenang kita bisa itu, ya. Jadi dua posisi itu sama baiknya, tapi poinnya adalah kita sabarnya itu karena Allah sudah menjanjikan mubasysyiris sabirin. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kena musibah langsung mengikrar dalam hatinya, sungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu adalah kalimat yang sangat romantis sekali dari Allah Taala. Kita ini diakui bahwa kita milik Allah. Kalimat aku milikmu ini lebih dasar ketimbang bilang I love you sama istri bapak. Ya kan? Bilang I love you dulu cinta alas. Ya. Saya sampai sekarang belum pernah tahu dan belum pernah ingat saya janji kapan, nggak tahu istri saya, nggak tahu. Saya cari istri kalau mau bertunangan dan saya nggak pernah lihat muka langsung. Mesti di Yaman, saya di Semarang. Tunangan di mana? Di Kalimantan, nggak ada orang itu. Kalau yang punya jodoh, nggak kemana, ya, nggak melewati pacaran, nggak ada apa acaranya setelah nikah. Itu keajaiban dari Allah. Kita minta sama Allah, ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini kalimat yang sangat rumit sekali. Ya Allah, kami ini milikmu, kita akan kembali. Itu obat dari segala orang yang kena musibah. Ya, sejak kapan antum mengklaim tanah sekarang yang antum dipakai SHM itu milik antum sebenarnya? Kapan antum diri Allah? Hah? Pak Nusron, Menteri ATR itu nggak punya tanah. Dia pejabat, bukan milik tanah, milik Allah semuanya. Beli Pajero, hilang Pajeronya. Sejak kapan antum mengklaim itu milik antum? Kapan antum beli ini? Kalau hilang biasa aja. Ada orang namanya Pak Slamet, ya, di Gang Kecubu, Kabupaten Sukamarang, tetangga saya, ya, kambingnya hilang. Pak Sugeng sedih ya? Enggak lah, nggak kenal Pak Slamet. Biarin dia. Ya, kalau kita nggak merasa memiliki, kita nggak akan merasa dia. Ya, itu rumusnya. Sejak kapan antum beli? Kita ini hanya dipinjamkan, nggak pernah benar-benar memiliki. Bahkan saya sering ulang-ulang, anak yang kita lahirkan itu bukan milik, titipan amanah dari Allah, dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keseringan nyuruh-nyuruh tentang dilahirkan, mau nyuruh-nyuruh, kalau nggak mau nanti kualat dan sebagainya. Nah, ini nanti saya juga akan jelaskan bagaimana sebenarnya hadis itu dibutuhkan untuk siapa. Ya, contoh kecil aja, kecil. Semua kita punya anak semua di sini. Yang minta anak kita atau anak kita minta dilahirkan ke kita? Kita yang minta. Kita yang minta ya. Terus atas hak apa ketika aku sudah nyekolahin seolah-olah aku investasi? Tahu ada anak saya yang tinggal di Ustaz waktu saya udah gak bisa kerja. Jangan punya pikir kayak gitu. Oh, antum kau minta dulu kita lahir, dia nggak minta dilahir. Kalau bisa pilih dia anak presiden, saya minta kena antum udah. Ya. Jadi siapa yang minta anak kita? Atas dasar apa? Kita digaji nanti. Hanya gara-gara kita kasih makan. Nah, omongan seperti ini jangan ditanyakan ke anak kita. Omongan seperti ini layaknya untuk kita orang tua, ya. Bahkan seperti ini untuk orang tua. Kalau untuk anak saya akan bilang, kamu ini nggak lahir dari batu, nah. Kamu harus bakti orang tua kamu. Kamu gaji orang tuamu sampai kamu mati, nggak bisa membeli satu tetes air susu. Cerita ketuban ibu nggak bisa. Omongan kayak gini jangan ibu ngomongin ke anaknya. Atas dasar apa ibu omongannya itu? Teksnya adalah ibu yang minta lahirkan. Jangan ngarep apa-apa. Ini penting ya. Kita jangan ngarepin apa-apa dari anak kita. Ya, kita harus mandiri. Bahkan ketika kita udah tidak produktif,
Kalau dia kasih, alhamdulillah. Tapi untuknya, tahu nggak orang-orang yang punya apa namanya mentality, punya mental seperti ini, Allah sulit beneran. Jadi setelah kita produktif nggak punya duit. Karena apa? Karena tidak anaknya belum tentu enak. Untuk dia aja susah. Makanya sekarang ada nama sandwich generation. Dia hidupin dirinya sendiri, hidupin istrinya, hidupin anaknya, hidupin orang tuanya lagi. Dia kejepit. Kita kan. Wah ini panjang masalahnya. Ada lagi tanya lain? Nanti kita akan bahas lagi. Ada lagi sampai di sini. Nah soal ini aman ya? Aman. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Ini nggak nyampe-nyampe syarat wajib syarat sahih belum masuk ini. Kita pengen tahu ini sholat nggak boleh lewat sedikit pun. Saya ingin memastikan bahwasanya keterangan keutamaan fadilah tentang sholat ini nggak boleh terlewatkan sedikit pun agar kita bisa memahami seperti itu ternyata sholat. Semaha penting itu sholat. Bahkan atau dosa yang lain. Sholat benar semuanya benar. Yakin saya. Udah ada keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antum nggak bakal susah hidupnya, nggak bakal menderita, nggak bakal sengsara. Kalau sholat itu benar-benar sholat, makanya kita ngaji ini dari yang paling kecil yang membatalkan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, syarat wajib sholatnya. Jangan-jangan kita sholat 40 tahun gak diterima Allah. Karena apa? Kita nggak tahu syarat berikutnya. Makanya itu dalam sahabat ada seorang tabiin sholatnya itu saya kasih gerakan sedikit aja. Dari buku tidak Sami Allah belum tegak begini. Disuruh sholat balik lagi sama Umar. Sesungguhnya kamu belum sholat. Ternyata dia udah 10 tahun kayak begitu. Bayangin orang yang sholat pun belum tentu benar. Kenapa? Tidak sholat. Fa'inna karena sholat. Kamu belum sholat. Nah makanya ini pelan-pelan aja kita ngaji sholat ini pelan-pelan aja. Dari sini segala sumber. Core of the core-nya ibadah itu sholat. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah SWT orang-orang yang mendirikan sholat sebenarnya, sehingga kita dijauhkan dari segala masalah, dari segala kesulitan dunia ini, dan Allah semua angkat masalah kita dengan keutamaan sholat dan juga dengan keistiqomahan kita untuk menjaga sholat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.